Pak Menteri, tadi juga saya menanyakan mengenai bantuan sosial, begitu ya Pak ya. Hmm, Stimulus ini kan sudah diberikan oleh Kementerian Sosial sampai dengan saat ini ya Pak ya. Apa tolak ukur yang dijadikan oleh Kementerian Sosial sehingga apa ya daya serapnya ini ada begitu Pak maksudnya Pak yang sampai dengan sampai saat ini yang Bapak terima? Maksudnya daya serap apa ya? Gini Pak, stimulus kan sudah diberikan. Ukuran yang pas untuk melihat bahwa anggaran stimulus ini yang diberikan setimpal dengan hasil yang didapat Pak. Ya, saya kira itu kan harus ditanyakan kepada yang terima ya. Apakah programnya bermanfaat? Kita nggak bisa nilai, artinya eh, ada yang bilang ke saya, Pak gampang Pak nilai program-program Kemensos sukses atau nggak ada kerusuhan misalnya gitu ya kan. Ya itu juga bisa dibilang salah satu indikasi gitu loh. Tapi kalau saya simpel saja ya, eh, selama memang sebagian besar itu tidak ada yang protes, komplain, itu ya berarti mereka sudah merasakan dampaknya. Tapi Manfaatnya begitu ya. tapi bukan itu juga yang menjadi ukuran yang paling utama ya. Hmm. Ya, kalau bicara puas, ya mungkin sebagian besar nggak puas misalnya dapat bantuan 300.000, kepinginnya harusnya 3 juta, kan itu kan wajar ya. Jadi kita jangan mengukur kepuasan dari sisi nilai, karena orang pasti biasanya nggak akan puas ya. Orang yang biasa, yang mungkin tidak perlu dibantu aja, kalau dibantu kan tetap mau kan begitu ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Yang paling simpel beginilah. Eh, Alhamdulillah menurut saya sampai sekarang ya pemerintah bekerja dengan keras, itu bisa dibilang tidak ada sampai yang warga kita yang kelaparan ya atau apa namanya selama pandemik ya, atau misalnya sampai tidak terbantu. Contohnya begini lah, misalnya di Jakarta saja misalnya kita memberikan 1,3 juta paket tiap bulan nih sembako nilai 300.000. Pemerintah DKI juga memberikan sekitar 1 jutaan. Berarti kalau di total itu ada 2,3 juta paket sembako per keluarga per bulan. Nah kalau satu keluarga 3 saja, ya berarti itu kan ada 6 juta jiwa mas. Ya, ada 6 juta jiwa yang mendapatkan bantuan berupa makanan ya. Apakah itu saja? Enggak, di luar itu kan juga ada. Yang sekarang misalnya sedang berjalan bantuan UMKM, bantuan subsidi gaji, ya, kemudian yang lain-lainnya. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Saya bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau bermaksud untuk bahwa pemerintah itu sudah bekerja super hebat. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, sebagian besar masyarakat juga relatif mendapatkan bantuan kok. Ya, cuma ya kalau ditanya puas atau tidak, ya pasti jawabnya ya nggak puas. Tadi itu seperti sebelah 300.000 harusnya 3 juta, ya kan? Jadi saya kira kita bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kita, dan mudah-mudahan masyarakat menilainya dengan objektif begitu. Baik, Pak Menteri, kalau itu kan tadi saya tanya dari sisi masyarakat ya Pak ya. Kalau saya tanya dari ke sisi Pak Menteri sendiri, sampai sejauh ini Pak Menteri merasa puas tidak sih Pak dengan apa yang sudah dilakukan Kemensos saat ini Pak? Ya kalau puas 100% ya pasti enggak lah ya. Kita prinsipnya kalau saya dalam bekerja itu kan kita bekerja dengan keras, dengan tulus, dan tentunya sebagai pejabat negara, sebagai menteri, tugas saya kan adalah melayani, ya, melayani masyarakat, ya. Oleh karena itu kan saya juga berkala untuk turun langsung mengecek, berdialog langsung dengan para penerima manfaat. Ya itu juga antara lain mekanisme kontrol saya lah ya, mendengar langsung, bertanya langsung, ya. Dan tidak hanya misalnya yang daerah-daerah perkotaan saja, tapi pedesaan juga. Ya itu sejauh ini ya alhamdulillah cukup baik ya. Tapi sekali lagi Mas, saya itu paling berat kalau tanyain seperti ini. Pak Menteri puas nggak? Saya gimana jawabnya ya? Kalau saya bilang puas nanti
Oh, mana mungkin puas kalau orang mah kayak gitu kan, kita kan selalu sulit kalau menjawab. Kalau saya bilang nggak puas, tapi sudah bagus kok Pak. Nah, jadi kalau menurut saya bukan pihak yang apa namanya istilahnya objektif kalau untuk menilai pekerjaan saya begitu loh. Biar orang lain saja yang menilai. Intinya melakukan yang terbaik begitu ya Pak ya? Iya, melakukan yang terbaik biar publik yang menilai. Betul. Atau sudah ada di benak Pak Menteri Pak, mungkin ada program-program baru mungkin yang mungkin akan ditampilkan lagi begitu dalam kondisi seperti ini untuk memaksimalkan kinerja Kementerian Sosial Pak? Sementara enggak ya, kita sudah berjalan semua. Untuk tahun depan juga kan sudah direncanakan ya. Tapi kembali begini, ini kan situasinya dinamis. Ya. Misalnya tahun depan Presiden minta, tolong dipikirkan lagi satu program gini-gini ya, kita ikuti arahan beliau. Tapi ya mudah-mudahan tahun depan itu mudah-mudahan kondisinya lebih baik sehingga program-program bantuannya tidak perlu semasif tahun ini. Ya, artinya kita fokus kepada program-program reguler kita begitu. Amin. Kalau di 2021 nih Pak, anggaran nanti difokuskannya kemana Pak? Masih ke PKH atau Bansos yang lain? Ya, kedua program yang tadi saya sebutkan ke PKH dan BPNT itu dua program yang anggarannya paling besar di Kementerian Sosial. Baik. Pak Menteri, kalau untuk program desa wisata bagaimana Pak? Ya program-program seperti itu kan sebenarnya program-program yang tidak terlalu besar ya anggarannya ya. Jadi hal-hal yang seperti itu biasanya saya serahkan saja kepada unit teknis ya, mereka mengelola sendiri, menjalankan sendiri. Saya agak lebih fokus kepada program-program yang masuk dalam kategori PEN itu ya, pemulihan ekonomi nasional ya, dengan anggaran-anggaran yang di tempat kami kan besar sekali ya, sehingga program-program seperti tadi sampaikan itu silakanlah unit teknis menjalankan, mereka sudah paham lah ini nggak usah kita ajar-ajarin lagi gitu loh. Iya baik.